Reaksi dunia terhadap rencana Donald Trump terkait Amerika Serikat ambil alih Gaza dan memilikinya. Mengutip Tribun News pada 5 Februari, reaksi itu diantaranya datang dari pihak Hamas, Arab Saudi, hingga Australia pada Rabu 5 Februari 2025 waktu setempat. Rinciannya, Hamas memberikan reaksi dengan menganggap rencana Trump itu sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah Timur Tengah. Hamas menekankan bahwa pihaknya di jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana Trump tersebut terlaksana. Sementara itu, Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negeri Arab Saudi bereaksi. Pihaknya mengumumkan penegasan kembali negara Palestina yang merdeka dan menambahkan bahwa pembentukan hubungan diplomatik dengan Israel akan bergantung pada pemenuhan pembentukan negara Palestina. Dukungan Saudi untuk negara Palestina adalah tegas dan tak tergoyahkan. Lalu Australia melalui Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, pihaknya menegaskan bahwa pemerintahnya hanya mendukung solusi dua negara di Timur Tengah. Senator Amerika Serikat Chris Murphy melontarkan kecaman keras kepada pernyataan Donald Trump. Murphy menyebut Trump sudah kehilangan akal hingga menyebut pernyataannya itu adalah lelucon, buruk, dan menjijikan. Mengutip Tribun News pada 5 Februari, kecaman Murphy itu diutarakannya dalam media sosial X pada 5 Februari 2025. Secara langsung dan tegas, Murphy menolak gagasan Trump tersebut. Adapun gagasan Trump adalah Amerika Serikat akan ambil alih Gaza dan memilikinya. Amerika Serikat diklaimnya akan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak di lokasi tersebut. Dengan begitu, Murphy mengecam dengan pernyataan bahwa Trump benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Menurut Murphy, invasi Amerika Serikat ke Gaza akan menyebabkan pembantaian ribuan tentara Amerika Serikat dan perang selama puluhan tahun di Timur Tengah, sehingga pernyataan Trump itu disebutnya seperti lelucon yang buruk dan menjijikan. Murphy juga menuduh Trump menggunakan wacana tersebut untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari isu yang lebih besar. Bot AI yang awalnya dirancang untuk mempromosikan narasi Israel kini beralih sekutu. Bahkan bot AI itu mulai membuat postingan pro-Palestina dengan menyebut Israel adalah penjajah kulit putih. Mengutip Tribun News pada 5 Februari, kabar itu menurut laporan sumber utama Haaretz pada 4 Februari 2025 kemarin. Lebih tepatnya, Haaretz melaporkan bahwa bot AI yang dikenal sebagai Fact Finder AI membantah bahwa sebuah keluarga Israel terbunuh selama serangan mendadak Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023 silam. Juga mengatakan bahwa tawanan Israel yang telah dibebaskan oleh Hamas masih ditahan oleh kelompok tersebut. Pihaknya juga justru menuduh Israel bertanggung jawab atas larangan Amerika Serikat yang diusulkan terhadap TikTok, serta mendorong orang untuk menunjukkan solidaritas dengan warga Palestina yang menderita akibat perang Israel yang membabi buta di Gaza dengan merekomendasikannya menyumbangkan uang ke Badan Amal Palestina. Pada satu titik, bot itu juga menanggapi sebuah postingan pro-Israel yang dimaksudkan untuk menyoroti keberagaman etnis di Israel dengan menyebut tentara Israel sebagai penjajah kulit putih di Israel yang menganut sistem apartheid. Berikut adalah kesaksian tahanan Palestina yang telah dibebaskan oleh pihak Israel. Di antara para tahanan, mereka menyebut bahwa kondisi penjara Israel adalah kuburan bagi orang hidup. Mengutip Palestine Chronicle pada 5 Februari, hal itu diutarakan oleh satu di antara pemuda yang dibebaskan di tepi barat utara. Ia memberikan kesaksian di mana setiap tahanan menderita di penjara, terutama karena kekurangan gizi dan pemukulan. Pemuda itu yang tidak disebutkan namanya untuk melindungi identitasnya mengatakan bahwa untuk menghindari penahanan lagi, ia diminta menandatangani janji untuk tidak berbicara. Ia menyebut bahwa kondisi di penjara sebagai kuburan bagi mereka yang hidup. Lebih dari itu, para tahanan dipermalukan dengan cara dipaksa berdiri dalam satu antrian dan kadang diminta berjalan dengan keempat kakinya. Itu disebutnya telah menunjukkan bagaimana para penjaga penjara memperlakukan mereka seperti binatang. Selain itu, mereka tidak diberi hak-hak dasar seperti akses ke air karena setiap sel hanya diberi 1 botol air per hari. Toilet di
disebutnya sama sekali tidak menyediakan air sehingga mereka tidak bisa buang air. Tepi barat dilaporkan akan berpotensi dibeli oleh Israel. Pembelian itu disebut sebagai metode aneksasi yang menimbulkan bencana. Mengutip Palestine Chronicle pada 5 Februari, hal itu merupakan peringatan dari gerakan Israel Peace Now dalam pernyataan minggu lalu. Dikabarkan bahwa Komite Menteri Israel untuk legislasi baru-baru ini menyetujui rancangan undang-undang yang mengizinkan pemukim untuk membeli dan memiliki tanah di tepi barat yang diduduki. Itu menandakan percepatan upaya untuk mencaplok wilayah tersebut. RUU yang didukung oleh Partai Zionisme Religius yang dipimpin oleh Menteri Ekstremis Bezalel Smotrich akan diajukan untuk pemungutan suara di Majelis Umum Knesset. Dengan begitu, Peace Now memperingatkan bahwa rancangan undang-undang itu merupakan langkah lain menuju aneksasi yang diprakarsai oleh pemerintah sayap kanan. Senada, Raed Mukadi, seorang peneliti di Pusat Penelitian Tanah, memperingatkan bahwa itu merupakan keputusan berbahaya yang akan menimbulkan konsekuensi bencana bagi kehidupan warga Palestina di tepi barat. Kementerian Perdagangan atau Kemendak menyita tekstil selundupan diduga kiriman dari Cina. Diketahui tekstil impor itu diduga ilegal dengan nilai mencapai 8,3 miliar rupiah. Mengutip Tribun News pada 5 Februari, penyitaan barang impor ilegal itu hasil kerjasama antara Kemendak dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan Badan Intelijen Strategis TNI. Barang selundupan itu diketahui berupa pakaian bekas, pakaian baru, dan kain gulungan. Ditemukan di beberapa lokasi termasuk Patimban, Subang, serta Surabaya. Menteri Perdagangan Budi Santoso berujar barang-barang impor ilegal tersebut diduga berasal dari Cina. Mendak Budi juga menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas importir yang melanggar aturan. Penyitaan itu mengacu pada berbagai peraturan perdagangan yang melarang impor barang tertentu tanpa izin. Importir yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Media Amerika Serikat menghadirkan 4 analisis model pemerintahan Gaza pasca perang Hamas-Israel. Muncul pertanyaan, siapakah penguasa Gaza pasca perang? Mengutip Tribun News pada 5 Februari, analisis itu ditulis dalam laporan sumber utama New York Times. Meski begitu, ulasan menyatakan jika belum ada arah yang jelas siapa yang akan memerintah Gaza selama pertempuran terus berlanjut. Pada fase saat ini, Gaza berada dalam situasi gencatan senjata yang rapuh. Sementara negosiasi kedua terkait gencatan berjalan, ada 4 model mencuat untuk masa depan Gaza yang mulai terbentuk. Secara garis besar, ulasan tersebut menggambarkan 4 model yang dimaksud adalah pertama, pemerintahan Gaza yang dikendalikan Hamas. Namun muncul pernyataan yaitu Hamas diasumsikan tak bisa sendirian berkuasa di Gaza. Lantaran disebut Hamas akan sulit untuk membangun kembali Gaza tanpa dukungan asing. Kemudian model kedua, pemerintahan Gaza yang diduduki Israel. Sama halnya Hamas, Israel juga disebut akan tetap memerlukan dukungan dari pemerintahan Donald Trump untuk menguasai Gaza pasca perang. Itu disebut telah diisyaratkan di mana mereka ingin memperpanjang gencatan senjata untuk memungkinkan pembebasan setiap sandera. Adapun modal ketiga yaitu pemerintahan Gaza yang dikelola pihak internasional dan modal keempat adalah pemerintahan Gaza diserahkan oleh otoritas Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.